Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlian Kudus Salsia. Saya dari kelas 2B non reguler, nomor NPM 7420120170. Saya di sini akan mereview pertemuan ke-15, responsi review dari review ke-9 sampai ke-14. Yang pertama adalah ajaran kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Di dalam ajaran kesalahan ada asas yang sangat terkenal, asas dalam bahasa Belanda, strafrechtschuld, yang artinya tidak ada atau tidak terdapat tindak pidana tanpa kesalahan. Asas ini tidak akan ditemukan di dalam KUHP, akan tetapi ada di tatanan doktrin. Kesalahan ini adalah keseluruhan syarat. Tidak ada kesalahan ini, pembenaran akan tetapi pencelaan terhadap perilaku pelaku tindak pidana ada dua. Yang pertama, kesengajaan atau dolus atau offset yang artinya sengaja. Yang kedua, kealpaan, kelalaian atau culpa. Berbicara kesalahan, ada dua, kesengajaan dan kelalaian. Tapi dalam arti lain, kesengajaan dan kelalaian itu adalah sama. Unsur-unsur kesalahan bahwa harus memiliki kemampuan bertanggung jawab merupakan subjek penilaian apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal yang harus dipelajari dalam hukum pidana hanya tiga. Yang pertama, pelaku pidana, yang kedua, perbuatan pidana, dan yang ketiga, pertanggungjawaban pidana. Di dalam kesalahan ini harus ada hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Apa itu hubungan batin? Baik itu kesengajaan atau kealpaan. Bahwa yang namanya sengaja atau dolus atau offset, di dalam KUHP ini tidak ditemukan apa itu pengertian kesengajaan. Tetapi dalam memori van Toetsting atau MVT Belanda dapat ditemukan pengertian bahwa yang namanya sengaja itu artinya pelaku itu menghendaki dan mengetahui, dalam bahasa Belanda yaitu willen and weten. Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya dan dia mengetahui dampak yang dilakukannya. Ada beberapa teori mengenai pengertian dolus atau offset atau kesengajaan, yaitu yang pertama, Wills Theory atau teori kehendak. Pelaku harus mempunyai kehendak ketika dia melakukan suatu perbuatan supaya dia masuk dalam unsur kesengajaan. Maka pelaku harus mempunyai kehendak. Kalau berbicara kehendak, maka di situ ada unsur yang namanya kesadaran. Yang kedua adalah foretelling theory atau teori membayangkan. Pelaku dapat membayangkan, jadi kalau dia melakukan suatu perbuatan pidana, maka pelaku harus bisa membayangkan apa akibat yang akan timbul. Ini teori dalam praktek. Kedua teori ini memiliki dampak yang sama dan akibat yang sama. Jadi kalau dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja, maka dia menghendaki perbuatan itu dan pelaku membayangkan akibat atau dampak dari suatu perbuatan tersebut. Kesengajaan ini kalau dilihat dari bentuk atau coraknya di dalam teori ada tiga, yaitu yang pertama, sengaja dengan maksud atau offset as omer, atau dolus delictus atau sengaja untuk satu tujuan, bentuk kesengajaan paling sederhana. Kedua, kesengajaan keharusan, yaitu satu kesengajaan yang memang dituju oleh pelaku tetapi sebetulnya pelaku itu tidak menghendaki. Yang ketiga, kesengajaan dengan segala kemungkinan atau kesengajaan bersyarat, dolus eventualis, yang semula terjadi tapi benar-benar terjadi. Apabila kita berbicara kesalahan, maka kesalahan itu adalah unsur subjektif. Berbeda dengan kasualitas dan melawan hukum merupakan unsur objektif. Kenapa disebut unsur subjektif? Karena kesalahan itu berada di diri pelaku. Ketika kita berbicara unsur-unsur kesalahan, maka yang pertama, seseorang itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia punya unsur kesalahan. Kedua, yang bersangkutan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia mampu bertanggung jawab. Dia di sini adalah pelaku. Ketiga, antara pelaku dengan perbuatannya harus memiliki hubungan batin. Jadi pelaku harus menyadari pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang keempat, dalam kesalahan ini tidak ada alasan pemaaf
namanya kesalahan atau kesengajaan atau yang disebut dolus. Sedangkan sifat kesengajaan itu ada dua. Yang pertama, ada kesengajaan berwarna atau Absichtlicher, artinya bahwa sengaja untuk berbuat jahat, jadi pelaku itu memang melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Bukan karena kesempatan, tetapi sengaja dengan maksudnya. Tetapi di sini kesengajaannya merupakan perbuatan yang melawan hukum. Teori ini sebetulnya sudah tidak dianut lagi di Indonesia karena memberikan beban yang sangat berat kepada hakim dalam proses pembuktian di persidangan. Kedua, ada kesengajaan tidak berwarna atau yang disebut careless omniscient. Inilah teori yang dianut oleh hukum di Indonesia. Ada asas yang namanya lex juriditas crita. Suatu perbuatan maka setiap orang dianggap mengetahui karena setiap undang-undang sebelum diberlakukan biasanya dimuat dari dalam berita negara dan diumumkan. Pembagian jenis-jenis kesengajaan dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu dolus determinatus, kedua dolus indeterminatus, ketiga dolus alternativus, keempat dolus generalis, kelima dolus generalis, keenam dolus intellectus atau erohactum, keenam dolus primeratus, kedelapan dolus repentinus atau disebut juga Hastenmer dalam bahasa Jerman. Selanjutnya, jika terjadi perkelahian atau pembelaan diri melampaui batas atau biasa overmatch terpaksa, ada dua hal kemungkinan, yaitu yang pertama perbuatan dimaafkan, kedua perbuatan dibenarkan. Kalau itu sebatas pacar mungkin masuk ke dalam kategori pemaaf, tetapi kalau kakaknya, adiknya, atau orang lain masuk ke dalam ajaran pembenaran. Kealpaan ini merupakan kebalikan dari sengaja. Kealpaan ini ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama kealpaan atau culpalata, yaitu kealpaan berat, terkandung dalam pasal 359, barang siapa kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal, salah satu contoh kealpaan berat yang sangatlah fatal. Kedua, kealpaan lepis yaitu kealpaan ringan. Ditafsirkan ringannya yang seperti apa dulu ya. Contoh, orang lain berjalan tanpa memberitahukan rambu-rambu lalu lintas, termasuk kealpaan ringan. Menentukan bertanggungjawabnya seseorang yang melakukan kesalahan, baik kesengajaan ataupun kelalaian bergantung keadaan batin atau jiwa seseorang. Ketika seseorang diperiksa, mulai dari penyelidikan selalu ditanya apakah Anda dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Ini merupakan hal yang sangat penting untuk ditanyakan. Meskipun terlihat seperti basa-basi, kenapa penting? Karena kemampuan untuk bertanggung jawabnya nanti. Bertanggung jawab dikategorikan ada 3, yaitu yang pertama deskriptif, yaitu yang menyatakan, kedua normatif, yaitu menilai, ketiga adalah sistem deskriptif dan normatif. Dan di Indonesia menentukan bertanggung jawab menggunakan deskriptif dan normatif. Artinya keadaan jiwa dari pelaku itu sangat menentukan. Tapi yang menentukan ini adalah seorang psikiater, ahli jiwa atau dokter jiwa atau psikolog. Oleh karena itu, hakim secara normatif akan menilai bagaimana pendapat para ahli. Proses pemeriksaannya ditentukan oleh pengadilan. Selanjutnya, keadaan jiwa atau disebut penyakit jiwa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab, contoh orang yang memiliki penyakit kleptomania. Kedua, orang yang punya traumatik tertentu, yang sukanya membakar barang atau benda yang membahayakan orang lain. Ketiga, claustrophobia, orang yang berada ketakutan di ruang yang sempit atau trauma. Yang keempat, implomani, dorongan jiwa kepada seorang laki-laki ketika melihat wanita ingin melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Selanjutnya, orang mabuk juga kadang gak sadar dan melakukan sesuatu tanpa menyadari dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi bagaimana pertanggungjawabannya? Pertanyaannya, mabuk itu apakah merupakan budaya di Indonesia? Tentu saja bukan. Kalau cenderung Anda suka mabuk, lebih baik diam di rumah daripada keluyuran di tempat umum dan mengganggu ketertiban umum. Contoh, pengamen biar gak tahu malu untuk ngamen, minta-minta ke orang, mereka selalu mabuk terlebih dahulu dan itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan.
Keadaan mabok di kita itu bukan sesuatu yang budaya. Jadi ketika pelaku mabok dapat dipidana dan dapat dianggap dia mampu untuk bertanggung jawab. Ketiga, kealpaan yang disadari. Dan yang keempat, kealpaan ini pelaku tidak bisa membayangkan akibat yang timbul. Selanjutnya, alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Kedua, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana. Sebagai pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karenanya tidak ada kesalahan. Alasan pembenar, alasan yang meniadakan sifat melawan hukumnya, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu tidak dibenarkan, tetapi perbuatannya seolah-olah dibenarkan sehingga tidak masuk dalam ajaran melawan hukum, dan alasan ini kemudian dibenarkan. Didasarkan pada kualitas atau keadaan tertentu, misalnya tidak mampu bertanggung jawab yang diatur dalam pasal 44, tidak mampu bertanggung jawab sepenuhnya terkandung dalam pasal 44 KUHP. Seorang anak di bawah umur, anak yang cacat jiwanya, anak yang kuratil, yang idiot, yang tidak normal ketika dia melakukan perbuatan melawan hukum, maka itu dimaafkan oleh hukum. Jadi kesalahannya yang dimaafkan, bukan perbuatan yang melawan hukum. Alasan pembenar terbagi dalam yang pertama, alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa atau overmatch atau keadaan darurat, non-student, diatur dalam pasal 48 KUHP. Daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Kedua, bela paksa yang disebut nodweer terkandung dalam pasal 49 KUHP. Yang ketiga, melaksanakan perintah undang-undang pasal 50 KUHP. Keempat, perintah jabatan yang sah diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Kedua, alasan pembenar khusus terdiri dari yang pertama, dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal 186 ayat 1 KUHP. Kedua, pencemaran dan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri terkandung dalam pasal 310 ayat 3 KUHP. Ketiga, yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan pasal 314 KUHP. Ketiga, alasan pembenar di luar undang-undang, yaitu hukum disiplin dari orang tua atau guru. Kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah, dan kedua, fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Selanjutnya, alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak adanya kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, alasan pemaaf umum, yaitu pertama, ketidakmampuan bertanggung jawab, pasal 44 KUHP. Kedua, daya paksa dalam arti sempit, overmatch in exchange, pasal 48 KUHP. Ketiga, bela paksa yang melampaui batas atau nodweer excess, pasal 49 ayat 2 KUHP. Keempat, perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2. Yang kedua, alasan pemaaf khusus, yaitu yang pertama, mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum, pasal 110 ayat 4 KUHP. Kedua, penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan, pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Ketiga, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu, pasal 166 KUHP. Keempat, pencurian antara suami istri, pasal 367 ayat 1 KUHP. Kelima, insubordinasi tidak jadi, pasal 464 ayat 3 KUHP. Dan selanjutnya yang ketiga, alasan pemaaf di luar undang-undang. Tidak ada kesalahan sama sekali yang disebut dengan taksi. Dan yang kedua, alasan peniadaan pidana putatif. Sekian dari review pertemuan ke-15 dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.